Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Kurnia Albana, NIM 5311421044. Prodi Teknik Elektro Rombel 2. Materi counting short. Apa sih counting short? Counting short secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu counting yang berarti menghitung atau mencacah, dan short yang berarti menyortir, atau bisa diartikan menyusun. Sedangkan secara terminologis, dalam dunia pemrograman, counting short adalah sebuah teknik algoritma dalam mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, atau ascending, atau dari yang terbesar ke terkecil, atau descending, di mana dalam proses pengurutan tersebut tidak ada tahapan pembandingan data. Oleh karena itu, counting short dimasukkan ke dalam kategori non-comparison short atau bisa disebut pengurutan tanpa pembandingan. Dalam prosesnya, melibatkan pencacahan atau perhitungan bilangan dan indeks array. Perhitungan tersebut mencakup penambahan dan pengurangan. Counting short adalah algoritma pengurutan yang efektif dan efisien yang melakukan pengurutan dengan ide dasar meletakkan elemen pada posisi yang benar, di mana penghitungan posisi yang benar dilakukan dengan cara menghitung atau counting elemen-elemen dengan nilai lebih kecil atau sama dengan elemen tersebut. Cara kerja counting short bagaimana ya? Cara kerja counting short ada 6 langkah, di antaranya 1. Mendapatkan array yang masih berupa angka acak. 2. Menentukan nilai maksimal dari array tersebut. 3. Menambahkan angka 1 pada nilai maksimal. Kemudian, semua elemen di array diubah menjadi angka 0. Keempat, menyimpan jumlah hitungan elemen di setiap indeks masing-masing. Kelima, menjumlahkan indeks 1 count array yang baru ke indeks 2 count array yang lama. Dan hasil penjumlahannya dimasukkan ke indeks selanjutnya count array yang baru. 6. Menyesuaikan tempat nilai array ke count array. Kemudian, tempat nilai count array tersebut dikurangi 1 dan hasilnya menjadi output array. Kita masuk pada penjelasan lebih lanjut cara kerja counting short. Pertama, kita mendapatkan array yang masih berupa angka acak. Saya contohkan 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Langkah kedua, menentukan nilai maksimal dari array tersebut. Pada contoh nilai maksimalnya adalah 8. Ketiga, menambahkan angka 1 pada nilai maksimal. Kemudian, semua elemen di array diubah menjadi angka 0. Contoh bisa dilihat pada gambar nomor 3. Kemudian, keempat, menyimpan jumlah hitungan elemen di setiap indeks masing-masing. Contohnya, jika angka 3 memiliki 2 elemen, maka indeks nilai 3 akan diisi 2. Jika angka 4 ada 1 elemen, maka indeks nilai 4 akan diisi 1. Dan seterusnya. Pada bagian ini disebut count array. Gambar bisa dilihat pada penjelasan nomor 4, di mana kolom yang bawah merupakan count array dan kolom atas merupakan input data atau array contoh. 5. Menjumlahkan indeks pertama count array yang baru. Gambar bisa dilihat pada kolom yang bawah ke indeks kedua count array yang lama. Gambar bisa dilihat pada kolom yang di atas, dan hasil penjumlahannya dimasukkan ke indeks selanjutnya count array yang baru. Contohnya, 0 ditambah 1 dengan mengikuti arah panahnya, hasilnya di bawah angka yang dituju oleh anak panah, yaitu 1. Kemudian 1 pada kolom bawah ditambah 2 pada kolom yang di atas sesuai arah panah, hasilnya 3, di mana terdapat pada kolom bawahnya 2, dan seterusnya. Menyesuaikan tempat nilai arah ke count array. Kemudian tempat nilai count array tersebut dikurangi 1 dan hasilnya menjadi output array.
Contohnya, saya ambil 4 pada kolom array. 4 berada pada indeks ke-6, maka 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Maka nilai 4 pada array akan ditempatkan pada indeks ke-5 output. Begitu juga seterusnya. Apabila pada array ada angka yang sama, maka angka yang kedua dikurangi oleh angka pada indeks yang udah diupdate atau yang telah dipakai oleh angka yang sama sebelumnya. Kemudian kita coba aplikasikan pada Python. Yang pertama, kita menginput data array dengan jumlah yang bebas. Kemudian kita masukkan fungsi counting short, yaitu def counting short kurung buka input array kurung tutup. Selanjutnya, kita menunjukkan nilai maksimal array, di mana digunakan untuk menginput array sebanyak-banyaknya. Kemudian, kita menambahkan nilai maksimal tersebut dengan angka 1. Contohnya, 15 pada input array ditambah 1, maka hasilnya 16 pada indeks. Setelah itu, semua elemen dirubah menjadi 0, di mana indeks 16 tadi akan berubah menjadi 0. Lalu, ketik for line input array yang berfungsi untuk memasukkan array ke count array. Kemudian, ketik rumus for i in rank, di mana berfungsi untuk mengurangi count array yang baru dikurangi count array yang lama. Selanjutnya, kita mendapatkan hasil dari count array yang baru dikurangi count array yang lama dan dimasukkan menjadi output array. Untuk programnya bisa dilihat pada while i sampai ke bawah. Sudah, kita coba merun dan hasil dari data yang keacak bisa menjadi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Apabila data Anda sudah urut, maka rumus counting short yang kita tulis sudah benar. Dari saya, penjelasan tentang counting short. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.